Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ini kabarnya Bu Susi sama Bu Ima? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Pada kesempatan hari ini kita akan melakukan sesi kegiatan coaching ya. Namun sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, saya Ibu Dwi Lisa Setiawati dalam hal ini bertindak sebagai observer atau pengamat, sedangkan nanti Bu Susi sebagai coach dan Bu Ima sebagai coach. Nah, ini nanti ada sebelum kita melakukan praktek kegiatan coaching ya, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan sebagai penilaian-penilaian yang perlu kita ketahui bersama. Di antaranya yang pertama, mungkin di sini nanti saya akan mencoba mengamati alur percakapan coaching untuk hari ini, apakah sudah sesuai atau sudah pada alur tahapan tirta yang dimulai dari misalnya dalam hal ini adalah tujuan utama, kemudian ada tahapan identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Itu untuk yang pertama penilaiannya. Kemudian yang kedua ada terkait dengan kompetensi coach yang mungkin akan dikembangkan dalam sesi kegiatan coaching. Kemudian yang ketiga terkait dengan indikator ketercapaian dari tujuan yang ingin dikembangkan oleh coach. Sebelum kegiatan coaching kita mulai, ini saya mau mengajukan beberapa pertanyaan pada Bu Susi selaku coach ya. Untuk yang pertama, Bu Susi, kira-kira nanti kompetensi coaching apa yang ingin Bu Susi kembangkan dalam praktek kegiatan coaching hari ini? Ya, terima kasih Bu Lisa. Dalam kegiatan praktek coaching kali ini, kompetensi yang ingin saya kembangkan yang ada 3 itu Bu. Yang pertama kehadiran penuh atau present, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Itu Bu Lisa. Gitu ya. Jadi ada 3 kompetensi coach yang ingin dikembangkan dalam praktik coaching hari ini, yaitu kehadiran penuh, present, mendengarkan secara aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu Susi ya. Namun di sini bagian kompetensi manakah yang secara spesifik ingin diobservasi Bu Susi? Ya. Yang saya inginkan kali ini bagian untuk diobservasi secara spesifik adalah kehadiran penuh Bu atau present. Karena ketika coach itu menjalankan kehadiran penuh atau present, maka informasi yang diterima dari coach pasti akan sempurna, dan coach juga akan lebih pada suasana rileks, bisa mengutarakan semua dari permasalahannya. Gitu Bu Lisa. Berarti kehadiran penuh ya Bu yang secara spesifik ingin diobservasi agar nantinya coach dalam hal ini Bu Ima bisa secara rileks, nyaman mengutarakan permasalahan dan nanti pada akhirnya mungkin menentukan solusi dengan pemikiran yang dibangunnya sendiri. Nah, yang ketiga ya Bu Susi, pertanyaan dari saya, bagaimana indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan? Seperti apa indikatornya? Indikator ketercapaian dari pengembangan yang saya inginkan itu nantinya dalam proses kegiatan coaching ini, coach dapat menyampaikan ide-idenya, dapat menghasilkan ide-ide barunya setelah melakukan kegiatan coaching pada hari ini Bu. Jadi coach dapat menentukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapi sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh coach. Itu yang diharapkan.
baik Bu Susi selaku coach dan juga Bu Ima sebagai coaching. Nah, pertanyaan-pertanyaan dari saya sudah tersampaikan lebih dahulu oleh Bu Susi. Tanpa menunggu lebih lama lagi, maka setelah ini waktu untuk kegiatan coaching saya persilakan. Monggo, silakan dimulai. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ima. Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu Susi, baik. Bu Susi sendiri bagaimana? Alhamdulillah, saya juga baik, Bu. Alhamdulillah sehat hari ini. Sepertinya ada yang mau dibicarakan, Bu. Apakah betul? Iya, Bu Susi. Kalau Bu Susi ada waktu, lagi kosong, saya ingin curhat. Boleh, Bu? Boleh, tepat sekali. Sekarang saya lagi kosong, Bu. Jadi kita bisa ngobrol untuk waktu yang lumayan lama hari ini. Gimana, Bu? Apa rencana pertemuan hari ini? Rencana saya ini sebenarnya ingin sharing masalah saya yang ada di sekolah, Bu. Ya, kalau boleh tahu apa ya, Bu, masalahnya? Ya, begini, Bu, ceritanya. Baru-baru ini di sekolah saya itu ada salah seorang teman saya. Itu kemarin itu alhamdulillah dapat kabar bahwasanya lulus P3K. Namun penempatannya tidak di sekolah induk, dia di SMP karena memang tidak linear. Nah, permasalahan yang saya hadapi terkait kasus tersebut itu saya mendapatkan istilahnya imbas atau efek dari kejadian teman saya yang telah lulus itu tadi, tugas-tugasnya diimbaskan kepada saya. Itu sebenarnya saya juga alhamdulillah bersyukur senang karena teman saya sudah sudah bisa lulus P3K-nya, kemudian harapannya tercapai. Namun kan di sisi lain dari kejadian tersebut efeknya ke saya gitu. Jadi banyak tugas yang beliau tangani dan harus berpindah kepada saya. Jadi Bu Ima dipercaya lah, Bu, untuk menyelesaikan tugas yang awalnya dibebankan pada teman P3K Bu Ima, seperti itu ya, Bu? Kurang lebihnya seperti itu. Oke, Bu Susi. Ya. Kemudian kalau dari kesempatan apa nih yang Bu Ima miliki sekarang? Sebenarnya kalau dipikir-pikir untuk kesempatannya, ya ini kesempatan yang sangat bagus menurut saya, Bu Susi. Karena kan saya baru di sekolah saat ini. Nah, di sini ya ingin sekali menunjukkan sebenarnya potensi yang saya miliki. Jadi ketika diberi tugas ya inginnya saya menyelesaikan dengan penuh tanggung jawab. Tapi kan istilahnya di sisi lain saya juga punya tugas yang saat ini saya jalani. Jadi bebarengan dengan tugas yang sudah saya jalani ditambah tugas-tugas yang memang diberikan kepada saya, itu menurut saya agak sedikit beban yang harus saya selesaikan saat ini. Jadi ya banyak pertimbangan sebenarnya. Takut tidak terselesaikan begitu ya, Bu ya? Ada ketakutan seperti itu karena dua-duanya penting. Kalau itu masalahnya. Ya, peluang atau kemungkinan yang bisa Bu Ima ambil dari kesempatan itu apa, Bu? Kalau peluang menurut saya ya sebenarnya bisa saja saya selesaikan dengan cara meminta sebuah tim atau meminta bantuan dari teman untuk membantu saya menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Ya seperti itu mungkin peluangnya, Bu Susi. Jadi bisa lah, Bu ya, kalau kita membuat tim mungkin sedikit
berkurang untuk beban kita. Seperti itu ya Bu. Ya, semoga seperti itu. Ya. Adakah hambatan atau gangguan yang menghalangi dari kesempatan yang Bu Ima punya itu Bu? Apakah ada hambatan atau gangguannya? Sebenarnya kalau hambatan mungkin ya sekarang ini kan saya lagi sedang menyelesaikan pendidikan guru penggerak saya ya Bu. Tentunya kan banyak tugas yang setiap hari juga harus saya selesaikan dengan jeda yang begitu cepat. Nah, mungkin itu saja Bu ininya hambatannya, beberapa tugas. Selain itu juga ini kemarin saya dapat tugas lagi untuk apa namanya itu sekolah ramah anak gitu. Jadi di situ juga apa ya istilahnya membutuhkan tim dan juga akreditasi. Itu banyak sekali sebenarnya Bu hambatan-hambatan berbarengan dengan tugas-tugas yang telah berjalan seperti itu. Jadi di kesempatan yang sama tugasnya tidak hanya satu ya Bu. Selain itu tugas untuk sekolah ramah anak juga guru penggerak juga ya Bu ya. Banyak sekali tugas Bu Ima. Ya. Tapi harus tetap semangat ini Bu Ima. Dari situ apakah ada solusi yang Bu Ima sudah prediksi untuk mengatasi masalah tersebut? Nah, ini ya sebenarnya untuk solusi sendiri itu saya tadi ya sudah ngomong sama ibu kepala sekolah bahwasanya saya nggak akan bisa melaksanakan tugas itu secara sendiri. Jadi saya membutuhkan tim untuk apa ya istilahnya membantu saya untuk nanti kita membagi tugas. Ya Bu, memang harus seperti itu karena tidak akan dapat diselesaikan tanpa adanya tim ya Bu Ima. Untuk rencana aksi ini Bu, Betul sekali. apakah sudah disusun untuk rencana aksi untuk mencapai tujuan yang akan dilakukan Bu Ima? Apakah sudah terfikirkan? Nah, iya, sebenarnya ada beberapa tugas yang sudah saya buat Bu. Yang pertama yaitu tentang akreditasi sudah saya buatin. Kemudian untuk sekolah ramah anak juga sudah. Nah, semoga saja nanti dengan adanya saya sudah membagi tim, membuat tim dan membagi tugas, istilahnya tugas-tugas ini semakin ringan pada saya. Semoga saja seperti itu harapan saya. Semoga ya Bu. Adakah prioritas Bu Ya. untuk mencapai tujuan tersebut Bu? Yang diprioritaskan Kalau apa? prioritas, ya sebenarnya yang saya prioritaskan itu semua tugas harus diprioritaskan ya Bu ya, karena semuanya penting. Namun di sini yang saya utamakan dulu adalah tugas yang memang harus terselesaikan, misalkan pada dekat-dekat ini, pada waktu dekat-dekat ini. Jadi itu yang saya fokuskan terlebih dahulu. Kemudian nanti setelah itu berpikir rencana tujuan untuk tugas berikutnya. Mungkin itu yang saat ini saya pikirkan itu sih. Ya, jadi bertahap ya Bu, satu persatu dulu, kemudian tugas Iya. yang selanjutnya. Nggih. Bagus sekali untuk strateginya Iya, Bu. iya. Untuk jangka waktu yang dibutuhkan, apakah ditentukan oleh Bu Ima? Untuk jangka waktu pasti ada. Nanti kalau kemarin itu kan yang tugas kegiatan yang akan berlangsung ini kan yang lebih dekat akreditasi. Jadi waktunya mungkin saya beri waktu sampai nanti awal masuk sekolah itu nanti kita lanjut tugas, kemudian selanjutnya upload tugas. Jadi ada waktu-waktu yang sudah saya tentukan dalam setiap kegiatan tugas itu. Ya, sudah ditentukan, berarti sudah terjadwal ya Bu untuk semuanya ya, ini untuk kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan. Kemudian tadi kan ada gangguan ya Bu? Tadi kan pasti ada gangguan, ada hambatan. Apakah Bu Ima sudah menyiapkan antisipasi jika terjadi gangguan-gangguan tersebut Bu? Ya, sebenarnya kalau namanya antisipasi itu juga
ya sambil berjalan gitu. Karena saya juga mengacunya pada instruktur dari kepala sekolah. Jadi misalkan nanti pun saya mengalami gangguan ketika tugas-tugas itu berjalan, saya akan meminta saran dari kepala sekolah tentunya. Apa yang harus saya lakukan? Misalkan saya meminta pendapat dari stakeholder yang ada di sekolah, mungkin seperti itu, atau dari sekolah lain atau dari instansi lain. Saya kan nanti pastinya akan meminta saran dari ibu kepala sekolah. Itu mungkin antisipasi saya, Bu. Jadi tidak sendiri ya Bu, harus ada yang dilibatkan jadi biar tidak salah arah. Ya, Ya, harus. untuk tanggung jawab Betul. nih Bu, tanggung jawab Bu Ima untuk rencana aksi tersebut kan harus memiliki komitmen nih Bu, biar rencana aksinya itu berjalan dan konsekuen sampai selesai. Apa nih komitmen Bu Ima untuk rencana aksi yang Bu Ima akan laksanakan? Ya, seperti ini. Mungkin komitmen yang pertama adalah dari diri sendiri, yaitu saya melakukan semuanya ini yang saya istilahnya yang saya lakukan adalah ibadah yang pertama. Jadi saya supaya lebih ikhlas melaksanakan tanpa beban. Kemudian saya sebagai guru juga harus memiliki loyalitas dan profesional. Jadi apapun yang nantinya akan yang saya korbankan, misalkan istilahnya saya mengorbankan waktu dalam keluarga, yaitu adalah konsekuensinya. Jadi saya berkomitmen bahwa semuanya ini adalah ibadah dan tugas saya sebagai guru. Kemudian untuk tim, komitmen pasti saya akan lakukan kepada tim saya, pada teman-teman saya, membantu saya, bahwasanya ketika nanti mereka sudah siap dengan tugas yang sudah saya bagi, bahwa mereka harus siap atas konsekuensi apa ya tadi, pastinya akan mengganggu waktu pribadi, me time, dan lain-lain. Jadi itu kita berkomitmen bersama dengan kesepakatan bersama, jadi pelaksanaannya mengalir natural, tidak ada paksaan, seperti itu, Bu. Bagus Bu Ima, semangat sekali ini Bu Ima. Bersama tim juga, jadi harus kompak ya Bu, harus berjalan beriringan Ya, nanti tentunya. untuk komitmennya. Oke, Apakah ada yang membantu nih Bu? Siapa? Dan apa mungkin sesuatu yang dibutuhkan dalam proses tersebut Bu untuk menjaga komitmen sampai nanti tujuan terselesaikan? ya pastinya yang pertama adalah kepala sekolah, ya kan, harus tahu apapun tugas yang sudah saya jalani. Ketika saya harus membagi tugas itu pastinya kepala sekolah, kemudian seluruh tim dan semua warga sekolah pasti. Kepala sekolah, kemudian tim ya Bu, dan semua warga sekolah itu dibutuhkan untuk saling bersatu, Sangat. untuk bersama-sama berjalan bersama mencapai tujuan. Ya Bu Ima, jadi tadi dari masalah Bu Ima sudah ditemukan ya Bu solusinya. Jadi dari masalah tersebut, dari tugas yang diemban oleh Bu Ima yang segitu banyaknya, tidak bisa dikalahkan salah satunya, tapi dilaksanakan semua dengan bantuan tim. Ya bagus sekali Bu Ima untuk rencananya. Pasti jika ada tim di tiap rencana yang dilaksanakan, itu akan mudah untuk menyelesaikannya. Ya Bu Ima. Kemudian bagaimana nih Bu? Apakah ada tindak lanjut dari coaching kita hari ini? Ya pastinya ada. Saya masih ingin terus istilahnya meminta saran, meminta Ibu Susi dengar atas kegiatan atau tugas-tugas yang sudah saya lakukan nantinya. Jadi pasti akan saya meminta saran dan pendapat dari Bu Susi untuk menguatkan. Iya. Iya Bu, semoga ya Bu ya, insya Allah nanti sebisa saya. Kemudian jika Bu Ima pun tidak sungkan ngomong ke saya, pastinya kita juga akan menemukan solusi bersama, seperti itu Bu.
Ya Bu Ima, saya tunggu untuk coaching selanjutnya. Semoga rencana Bu Ima yang akan dilaksanakan nanti berjalan dengan lancar. Semoga tim yang dibuat itu solid, dapat melaksanakan tugas dengan baik. Kita bertemu lagi di coaching berikutnya ya Bu Ima. Ya, Assalamualaikum Bu Ima. Ya, terima kasih Ya, banyak. sama-sama. Baik, tadi saya sebagai observer juga sudah melihat tampilan kegiatan coaching yang dilakukan. Bu Susi selaku coach ini juga telah menjalankan atau menguasai dan menunjukkan kompetensi coachnya dalam hal ini kesadaran atau kehadiran penuh. Jadi saya mengamati sudah sangat tampak sekali kompetensi dari Bu Susi selaku coach, kesadaran penuh atau kehadiran penuh. Nah, berikutnya yang ingin saya tanyakan ada beberapa hal ini ya, terkhusus untuk Bu Susi selaku coach. Bu Susi, ini saya ingin menanyakan, apakah pada saat kegiatan coaching yang telah dilakukan tadi, kira-kira indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan itu sudah tampak, sudah terkuasai atau terlaksana dengan baik, atau bagaimana? Ya, terima kasih Bu Lisa. Tadi dalam kegiatan coaching yang saya laksanakan bersama Bu Ima untuk indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan, saya rasa sudah saya laksanakan, yaitu kehadiran penuh Bu. Mulai awal sampai akhir Bu Ima menceritakan permasalahannya, saya sudah berusaha untuk mengembangkan kompetensi yang saya miliki dan yang menjadi bagian spesifik untuk diamati oleh Bu Lisa, yaitu kehadiran penuh, yang tujuannya memang dari awal saya ingin agar Bu Ima secara leluasa dan enjoy untuk menjelaskan permasalahan yang Bu Ima hadapi. Itu Bu Lisa. Oh ya, itu ya. Jadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan tadi yang secara spesifik diamati adalah kompetensi coach, yaitu kesadaran atau kehadiran penuh. Betul sekali, saya mengamati dari serangkaian percakapan memang Bu Susi sudah menguasai kompetensi itu dengan tujuan ingin memberikan suasana yang rileks, nyaman bagi coach untuk menyampaikan permasalahannya dan menentukan solusinya sendiri, gitu ya Bu Susi. Ya, betul. Ya, kalau saya melihat sebagai observer untuk kegiatan coaching kali ini, Ibu Susi sebagai coach dan Bu Ima sebagai coachee. Kalau saya lihat, saya amati kegiatan coaching ini sudah berjalan sesuai alur atau tahapan tirta, di mana ada tahapan seperti menentukan tujuan utama, ada identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Seperti awalnya, kalau mungkin coach di sini merasa bingung mungkin dengan begitu banyaknya peran atau tugas yang diberikan, tapi dengan pertanyaan-pertanyaan yang diluncurkan atau mungkin diberikan secara berkualitas atau berbobot oleh Bu Susi, akhirnya Bu Ima sebagai coachee mungkin tanpa disadari itu memberikan atau menentukan jalan keluar atau solusinya sendiri dengan pemikiran atau kekuatan yang ada dalam diri kita. Jadi awalnya yang merasa bingung, akhirnya dengan pertanyaan, mungkin juga dengan kompetensi dari coach, akhirnya Bu Ima bisa menentukan jalan terbaik atau solusi yang mungkin sedang dihadapi pada permasalahannya. Kalau saya lihat dari coach Bu Susi, sudah ada 3 kompetensi mungkin yang diberikan, ada presence ya, kesadaran penuh, kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan secara aktif apa yang disampaikan oleh Bu Ima sebagai coachee, kemudian juga ini yang paling terpenting
ada pemberian pertanyaan-pertanyaan yang berbobot atau berkualitas, sehingga akhirnya Bu Susi sebagai coach itu bisa menggiring atau membawa pemikiran dari Bu Ima untuk bisa menentukan solusi yang paling terbaik ya di tengah kebingungannya. Kemudian mungkin sangat luar biasa, saya rasa kalau memang kegiatan coaching yang dilakukan kalau bisa dilakukan sesering mungkin, pasti itu akan lebih berjalan lebih sistematis. Kemudian mungkin sebelumnya pada kondisi present dari awal mendengarkan ya, pada prosesnya semakin bisa lebih fokus lagi. Mungkin itu saja kalau dari saya sebagai observer, karena bagi saya perjalanan atau kegiatan coaching yang sudah dilakukan oleh dua rekan ini, baik Bu Susi maupun Bu Ima, itu sudah sangat luar biasa. Nah, baik atas semua itu dan lebih kita tingkatkan lagi. Itu yang bisa saya sampaikan sebagai observer. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lisa. Semoga masukan yang Bu Lisa berikan dapat membangun kita untuk membantu rekan sejawat dalam coaching selanjutnya ya Bu. Terima kasih Bu Lisa. Nah, berikutnya yang ingin saya tanyakan lagi adalah ini Bu, misalnya atau seandainya nanti ada sesi kegiatan coaching berikutnya, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Bu Susi dalam kegiatan coaching yang berikutnya? Iya Bu, dalam kegiatan coaching yang berikutnya tentu saja semakin bertambah Bu keinginan saya untuk kompetensi yang saya kembangkan, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Itu yang dua belum diterapkan di tadi. Ya memang sudah ada, tapi ingin lebih lagi di kegiatan coaching selanjutnya. Itu Bu Lisa. Berarti ada dua kompetensi lagi yang terus ingin dikembangkan, yaitu mendengarkan secara aktif dan menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Betul. Ya, baik. Bu Ima juga Bu Susi, terima kasih sekali atas kegiatan coaching yang telah dilakukan untuk hari ini. Luar biasa sekali. Mudah-mudahan kita semua bisa meningkatkan keterampilan coaching yang kita miliki. Ya, terima kasih atas waktunya. Cukup sekian kegiatan coaching kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.